belakang boleh maju ke depan, karena kita mau memuji Tuhan, kita mau menghargai Tuhan nanti, kita mau menyembah Tuhan. Saya tidak mau kita di belakang cuma berdiam diri saja, tapi minta tolong saya berharap semua yang di belakang bisa ke depan. Amin. Saya lihat muka-muka di sini, muka-muka yang sangat bahagia ya Bapak Ibu Saudara-saudara. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita datang di hadapan Tuhan. Kita mengambil hati keputusan untuk datang di hadapan Tuhan dengan sungguh-sungguh, karena kemurahan Tuhan kita ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur karena tinggi Yesus.
besar, bagi Allah kami yang tinggi, bagi Allah kami yang mulia. Segala-galanya bagi Engkau. Ketika para tua-tua mereka yang menggunakan tahta dan menggunakan mahkota, tapi waktu mereka berdiri di hadapan, tidak ada sesuatu yang pantas, bahkan mahkotanya dibuang. Dan berkata, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang maha tinggi. Kepada Engkau lah Tuhan kami menyembah, memuliakan. Kepada Engkau saja kami mengabdi. Kepada Engkau saja Tuhan kami memberikan hidup dan hati kami sepenuhnya. Hari ini juga kami siap memuji, memuliakan nama Engkau. Roh Kudus mengurapi kami, pengurapan yang tanpa batas, pengurapan yang memerdekakan kami, pengurapan yang membuat kami bisa berterima kasih, pengurapan yang kami bisa memberikan taksim kami kepada Engkau, rasa hormat kami yang tertinggi kepada Engkau Tuhan. Hari ini kami menyembah, memuji, memuliakan nama Engkau. Bawalah kami terus masuk dalam kedalaman ilmu yang sangat luar biasa, supaya kami tahu apa artinya Tuhan bagi hidup kami. Dan kami menunaikan ibadah ini jadi dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, dan kami siap memuji nama-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Semuanya masih kuat berdiri? Masih kuat berdiri? Kita mau menari buat Tuhan, kita mau mengekspresikan hidup kita buat Tuhan. Amin. Biar
Rasanya cuma aku yang benar di sini. Siapa di sini mencintai Yesus? Saya mau bertanya, siapa di sini yang mencintai Yesus? Siapa di sini yang mencintai Yesus? Amin. Kita ini mencintai Yesus dan Yesus juga mencintai kita. Masih kuat berdiri benar buat Tuhan? Amin. Masih kuat? Amin. Oke, kita benar buat Tuhan. Minggu depan aja lagi ya. Sekarang silakan duduk. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, mari datang di hadapan Tuhan. Mari buka hati kita di hadapan Tuhan. Biarkan roh yang daripada Tuhan dalam hidup kita. Makanya saya bilang buka hati kita selebar-lebar mungkin di hadapan Tuhan. Buka hidup kita selebar-lebarnya di hadapan Tuhan, supaya Tuhan berkarya dalam hidup kita, supaya Tuhan ada setiap hidup kita. Terima kasih Yesus. Saat masuk hadiratmu, ku bersyukur dan sembah. Terima kasih.
Sampai hari ini Tuhan, Kau masih memelihara kami. Kau memelihara keluarga kami, Tuhan.
Shalom. Ada sukacita? Puji nama Tuhan. Hari ini kita masih dalam tema yang sama. Kita akan terus mengencangkan patok-patok kita. Ya. Dalam judul saya hari ini, saya berikan judul keseimbangan patok-patok kita. Kita harus menjaga keseimbangan patok. Apa sih maksudnya? Mari kita sama-sama merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman ini membawa sebuah berkat bagi kita semua, baik diri kita sendiri, baik untuk keluarga kita, terlebih untuk keluarga dia bisa di tempat ini. Haleluya. Oke, next. Dalam kehidupan kita, dari pertama kita lahir, udah berapa bulan bayi itu bertumbuh, akhirnya dia menginjakkan umur 1 tahun. Yang pertama kali dilakukan adalah belajar berjalan. Belajar berjalan itu mungkin mudah bagi kita sekarang, tapi untuk seorang bayi belajar berjalan itu butuh menjaga keseimbangan. Dipegangin dulu sama papahnya, sama mamahnya, dipegangin. Lama-kelamaan udah berbulan-bulan, akhirnya dia bisa dari situ ke sini lari sambil ketawa-ketawa. Begitu indahnya. Akhirnya dia bisa menjaga keseimbangan itu. Seorang anak yang baru lahir bisa menjaga keseimbangannya. Akhirnya dia bisa berjalan sampai besar, kita bisa terus berjalan. Ada yang masih kagok jalan enggak kan? Secara otomatis ketika keseimbangan itu sudah dilatih, akhirnya kita bisa berjalan dengan seimbang. Ketika kita sudah lancar berjalan, nah disitulah seringkali kita ada jatuh, atau kita tersandung, kita terkilir. Ada nggak yang pernah kakinya, terpelecok? Pernah ya? Ada. Nah, di tengah-tengah perjalanan kehidupan Kristen kita sama seperti itu. Kita harus menjaga keseimbangan dari patok-patok yang ada, dari firman Tuhan yang Pak Tung sudah sampaikan. Kita semua adalah patoknya Tuhan yang harus ditancapkan, menjaga keseimbangan rumah Tuhan, menjaga keseimbangan rumah tangga kita. Amin. Bapak mengerjakan tugasnya, ibu mengerjakan tugasnya, anak-anak pun mengerjakan tugas tanggung jawabnya. Disitulah tercipta keseimbangan yang Tuhan mau. Dan maka dari itu firman Tuhan katakan, begitu alangkah indahnya, baiknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Itulah firman Tuhan turun ketika ada keseimbangan. Begitupun kita ketika belajar naik sepeda, awal belajar naik motor, kita awal mungkin jatuh, nggak bisa seimbang. Lalu kita membangun rumah, membangun gedung. Pondasinya harus dalam. Kenapa sih pondasinya itu yang utama dan yang paling lama dibangun? Karena itu yang menentukan keseimbangan dari gedung itu. Akhirnya gedung itu bisa mencapai ketinggian yang maksimal yang diinginkan. Kalau pondasinya pendek, berarti bangunannya pendek. Keseimbangannya rapuh. Kalau ada gempa, ada badai, akhirnya dia roboh. Tapi kalau pondasinya kuat, dari dalam sampai ke atas, dia akan bisa menunjang gedung itu sampai gedung pencakar langit. Apalagi yang mau membangun rumah tangga, yang nggak ada. Yang mau membangun rumah tangga pun harus memiliki pondasi yang kuat, memiliki keseimbangan yang kuat. Kalau sudah ada pondasi yang kuat, barulah rumah tangga itu tidak akan bisa digoyahkan. Mau badai, mau kesulitan, mau kesusahan, penderitaan, sampai janji pernikahan itu menjadi nyata, baik sakit maupun sehat, baik suka maupun duka, baik kaya maupun miskin. Kalau dasarnya fondasi kita tidak kuat, ada masalah dikit, gelisah, goyah.
sakit, pulang ke rumah orang tua. Itu fondasi kita belum kuat. Ya. Anak-anak muda, sebelum kalian melakukan pengenalan nanti, fondasi kalian harus kuat. Di dalam iman kalian harus kuat. Di dalam pengenalan akan Tuhan harus kuat. Dalam fondasi itu akan membimbing kita tetap kuat. Amin. Next, berikutnya. Orang yang berhasil adalah orang yang dapat terus menjaga keseimbangan dalam hidupnya. Ya, kita akan berhasil. Ya, tadi bayi berhasil berjalan kalau dia terus bisa menjaga keseimbangan tubuhnya. Dalam kehidupan kita juga berhasil. Ya, mencapai keberhasilan kita kalau kita bisa terus menjaga keseimbangan. Ya. Tapi seringkali ada aja yang tidak kita bisa jaga keseimbangan. Ya. Ada orang pintar, next, pintar banget, pintar butuh buku lah, pintar. Tapi di sekolah dia nggak mau bergaul. Ada nggak teman-teman yang seperti itu? Susah bergaul, ketemu orang tuh ngomongnya AIO, ya. Tapi pintar banget, pelajaran pintar, ya. Kalau kita ketemu orang pintar seperti itu, aduh sayang ya, dia nggak mau bergaul, dia tidak mau memanfaatkan kepintarannya. Ya. Akhirnya dia hidup sendiri, menyendiri. Akhirnya dia hidup egois. Yang penting saya, ya. Yang penting saya naik ke atas. Saya nggak peduli teman-teman saya nggak peduli apa kata guru. Yang penting saya naik ke atas. Kejar terus, ambisius akhirnya. Sudah ambisius, menghalalkan segala cara untuk mencapai targetnya. Pokoknya umur 25 saya harus punya duit 1M. Kejar dengan menghalalkan segala cara. Saking pintarnya, saking jeniusnya orang itu, akhirnya dia mengadakan penipuan. Silat lidah dia penipuan. Akhirnya dia bisa ngehack bank dengan kemampuan dia, kepintarannya. Bisa dia lakukan penipuan. Banyak sekarang penipuan pakai itu ya, transfer QRIS, di scan tapi diedit itu sekarang ya. Uangnya belum masuk, dikasih tunjuk bukti transfernya, padahal uangnya belum masuk. Makin canggih sekarang, makin pintar, orang bisa makin licik. Nah di sini nggak ada keseimbangan. Keseimbangan hancur. Orang yang pintar harusnya bisa jadi berkat buat orang lain. Ya. Sebaliknya, ada orang yang mungkin nggak memikirkan akademis. Dia hanya ingin senang-senang sama temannya, ya, berteman terus, ajak teman-temannya. Akhirnya teman-temannya memanipulasi dia, mengajak dia, karena dia nggak ada dasar akademis, ya, pikirannya gampang goyah, gampang diajak. Udahlah, nggak apa-apa, satu batang aja nih rokok. Akhirnya dia rokok, udah nggak apa-apa, cobain dulu nih, narkoba. Udah gak apa-apa, kita kan sore, kita teman, ayolah minum bareng-bareng. Udah gak apa-apa, gak ada uang, gampang, kita pergi ke mall, kita cari mangsa, curi sana, curi sini. Gak ada keseimbangan, ya. Ketika kita senang bergaul, tetapi kita tidak punya dasar, ya, kebijaksanaan, hikmat daripada Tuhan, akhirnya kita mudah terbawa. Dan itu yang Tuhan tidak mau dalam kehidupan kita. Ya, mari kita renungkan apa hari-hari ini yang tidak seimbang dalam kehidupan kita. Mari kita seimbangkan. Ya, dalam kehidupan rohani kita. Ya, next. Juga kita harus menyeimbangkan mana keinginan daging dan keinginan roh. Ya, anjing putih kita ibaratkan keinginan roh. Anjing hitam kita ibaratkan keinginan daging. Kalau terus kita kasih makan anjing hitam, ya, keinginan dagingnya, ikutin amarah kita, ikutin dendam kita, nggak mau mengampuni, ya. Terus kita kasih makan anjing hitam
akhirnya dia lebih besar daripada anjing putih. Anjing putihnya nggak pernah diikutin, keinginan rohnya tidak pernah diikutin, selalu keinginan daging yang diikutin. Ya. Akhirnya anjing hitam itu mengalahkan anjing putih, karena nggak bisa ada buat Tuhan dalam diri kita. Ya. Mari kita belajar mengikuti keinginan roh. Ya, kita mau berbuat baik, bukan karena kita mau jadi terkenal, kan? Kita baik karena Tuhan Yesus baik. Kita mau berbuat baik, kita mau panjang sabar. Itu yang diajarkan buah-buah roh. Amin. Kita mau lemah lembut, penuh kasih. Jangan diikuti terus keinginan daging kita. Ya, kita harus memperbesar keinginan daripada roh kita. Ya, karena Tuhan bilang daging lemah tapi roh penurut. Kitanya yang nggak penurut. Kalau kita membesarkan roh, akhirnya secara otomatis kita akan menuruti firman Tuhan. Amin. Mari kita akan bahas. Ya. Next. Keseimbangan akan menjadi patokan bagi kehidupan kerohanian kita. Ya. Kita akan baca 1 Korintus 12. Ya. Ada berkat dalam keseimbangan. Ya. Next. Yang pertama adalah keseimbangan merupakan kunci dari kesuksesan. Ya, kita baca 1 Korintus 12 ayat 14 sampai 15. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah tidak termasuk tubuh? Ya. Di ayat ini, di perikop ini akan membahas banyak anggota tetapi satu tubuh. Seringkali kita berpikir, ya, andai kata aku bukan tangan, aku selalu diinjak-injak, kata kaki, aku bukan termasuk tubuh. Seringkali kita berpikir itu. Saya bukan pelayan khotbah, saya bukan yang kelihatan di depan, saya bukan termasuk tubuh GSJ Biji Sesawi. Apakah benar? Tidak. Saya selalu diinjak-injak ke kaki, saya selalu di bawah, saya selalu di belakang panggung, saya nggak dianggap apa-apa. Apakah benar seperti itu? Saya bukan tubuh. Tidak. Ya. Tuhan tidak mau ada yang berpikir seperti ini. Ya. Keseimbangan harus ada di dalam tubuh Kristus, di dalam gereja ini. Ya. Tetapi terutama kita lebih paham lagi. Keseimbangan harus ada di dalam, terutama di dalam keluarga kita. Ya. Bapak-bapak berpikir, saya udah capek seharian kerja. Ya. Ibu-ibu berpikir, saya sudah capek seharian ngurus anak di rumah, nyapu, ngepel, segala macam. Jadi pas mereka bertemu, pas sore hari, yang pria pengen dilayani, yang wanita pengen dilayani, nggak ketemu. Dua-duanya ngomong barengan, ambilin minum dong. Jadi siapa yang ambil minum? Nggak ada yang ambil minum. Dua-duanya bilang bareng-bareng, aku mau makan. Siapa yang ngambil makan? Nggak ada. Ketika tidak ada keseimbangan dalam hati dan pikiran kita, di situ rasanya nggak ada damai. Ya, kita harus ada keseimbangan dalam tubuh Kristus. Ya, orang yang seimbang hidupnya tuh terus menuju kesuksesan. Ya. Next. Ya. Kita seringkali menekankan. Ya, ada orang yang menekankan doa terus, kita doa terus. Betul, kita anak Tuhan. Betul, kita harus terus berdoa. Ya. Tapi kalau kita tidak meneliti apa yang harus kita kerjakan, kita tidak mau belajar dalam dunia ini, akhirnya kita mengalami mungkin kebangkrutan. Ya. Kita tidak mau belajar. Sudah sekali ditipu, masih aja
percaya sama orang itu. Dan tidak mau belajar dari kesalahan, tidak mau mengkaji diri terus. Pokoknya harus doa terus. Oke, benar, doa. Tapi kita harus belajar, ya. Untuk anak-anak doa terus, doa, tapi nggak mau ngafalin, nggak mau belajar. Akhirnya kita tidak maksimal dalam mencapai tujuan kita, ya. Jadi harus ada keseimbangan antara doa dan usaha. Begitupun sebaliknya. Ada bapak-bapak yang terus usaha cari uang terus, tapi keluarganya tidak diajak doa, tidak pernah diajak memuji membesarkan nama Tuhan. Akhirnya apa? Anaknya sendiri, suaminya sendiri, istrinya sendiri terpisah-pisah. Mereka nggak bersatu. Pas mereka ketemu, ujung-ujungnya berantem terus. Ujung-ujungnya nggak ada damai sejahtera. Saya udah kasih duit semuanya, apapun yang kamu mau saya kasih. Tapi bukan itu, kata istri. Yang saya mau tuh kasih sayang, yang saya mau tuh perhatian, yang saya mau Tuhan. Begitupun sebaliknya. Ada yang rajin doa, tapi kebutuhan di rumah tangga pun terbengkalai, ya, tidak pernah dipenuhi. Kebutuhan rumah tangga susah, nggak mau diusahakan, nggak mau berusaha. Jadi keseimbangan dalam doa dan usaha kita harus terjadi di dalam rumah Tuhan, harus terjadi di dalam keluarga kekristenan kita. Ya, jangan membuat kita menjadi orang yang sombong. Saya udah berusaha, saya punya segalanya, saya nggak butuh Tuhan. Ujung-ujungnya seperti itu. Ya. Begitupun sebaliknya, saya sudah mencapai ketinggian. Saya sudah melakukan semuanya, kata anak muda yang datang kepada Tuhan. Hukum Taurat semua saya sudah lakukan, segalanya saya sudah taati, doa tiap hari. Apalagi Tuhan, kamu jual hartamu, ya langsung sedih. Begitulah kalau kita datang kepada Tuhan penuh dengan kebanggaan diri kita, penuh dengan kesombongan, akhirnya tidak seimbang. Ya. Kalau hidup kita tidak seimbang, kita akan mudah jatuh. Ya. Next, jadi berdoa adalah bagian kita untuk mempercayakan, bergantung kehidupan kita kepada Tuhan. Ya. Dan usaha adalah bagian kita mengerjakan apa yang menjadi tanggung jawab kita dan tidak mempermalukan nama Tuhan. Tuhan yang berjanji kok, dari dulu sampai sekarang aku tidak akan pernah melihat orang percaya meminta-minta. Dia yang akan provide, dia yang akan menyertai. Semua yang kita kerjakan Tuhan turun tangan. Ya. Jadi jangan takut. Kita harus tetap berusaha, kita harus tetap berdoa. Disitulah ada keseimbangan yang terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Matius 26 ayat 41 dikatakan, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Tuhan selalu berkata, berulang-ulang kali, berjaga-jaga dan berdoa. Berjaga-jaga artinya itu suatu tindakan, suatu usaha kita menjaga diri kita, keluarga kita, gereja kita. Dan berdoa adalah bagian kita berserah bergantung kepada Tuhan. Tuhan sudah saya usahakan semuanya, Engkau yang campur tangan. Gitu. Ya. Next, dan Yeremia 29 ayat 7 dikatakan, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Ya. Yang pertama Tuhan katakan usahakanlah, selalu berusaha. Paulus selalu nggak pernah mau minta-minta sama jemaat. Kemanapun dia pergi, ke Korintus yang duitnya banyak, Kolose, semua. Apa yang dia lakukan? Apa usaha Paulus? Ada yang tahu?
membuat tenda. Dia bekerja untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Gak pernah dia mau minta-minta sama jemaat. Selalu mau memberi. Ya. Begitu kita. Dimanapun kita tinggal, dimanapun gereja kita tancapkan kaki kita, dia bisa. Kita harus usahakan kesejahteraan. Ya. Di mana kesejahteraan di gereja Tuhan, itu buat kesejahteraan kita juga. Tuhan katakan, dan tetap berdoa pada Tuhan. Ya. Seringkali kita tidak seimbang dalam berdoa dan berusaha. Kita harus seimbangkan. Mana sih yang masih kurang dalam diri kita? Mari kita renungkan. Apakah berdoa kita kurang? Jam-jam doa kita kurang karena kesibukan kita? Mari kita tambahkan lagi. Kalau kita sudah seimbang antara doa dan berpuasa, doa dan usaha, pasti Tuhan campur tangan. Amin. Next. Mari kita sama-sama katakan kata kuncinya. 2, 3. Aku mau hidup seimbang. Amin. Ya. Berdoa dan berusaha. Tuhan pasti bawa terus kita naik dan bukan turun. Janji Tuhan, janji Dia yang lakukan. Bagian kita adalah ini. Kita berdoa dan berusaha. Ya. Oke, selanjutnya yang kedua, keseimbangan membuat hidup kita damai. Ya. Kalau rasanya hidup kita udah seimbang, pasti hidup kita damai, tenang. Ya. Kalau hidup kita udah seimbang, pasti Tuhan memberikan kedamaian kepada kita. Kita sudah tenang, kita sudah doa, kita sudah berusaha, pasti Tuhan pimpin jalan. Tapi kalau kita gak mau hidup seimbang, mau hidupnya seenaknya aja, terus ikutin keinginan daging, mau ikutin kemalasan kita terus, tidak mau bekerja, bagaimana Tuhan campur tangan dalam kehidupan kita? Ya, kita harus terus hidup dalam keseimbangan. Ya. Betul, kita akan terus ada dalam tuntutan. Ya, mau tugas pelayanan, mau tugas di pekerjaan, ya, mau tugas di sekolah, itu nggak akan ada habisnya. Seringkali anak-anak sekolah kan mikir, aduh kapan nih tugas nggak habis-habisnya ya. Udah dikasih libur 2 tahun, COVID, aduh bosan di sekolah, nah kan? Nggak seimbang kan? COVID, bosan di rumah, akhirnya nggak tahu apa yang harus dikerjain. Nah begitu dong kehidupan kita. Kita nggak mau ada, jangan Pak Hukum jangan kasih pelayanan ke saya. Saya mau hidup tenang. Contoh. Saya nggak mau ada beban. Tapi seiring berjalannya waktu, kok Tuhan kayaknya nggak percaya sama saya ya? Nggak ada tugas pelayanan yang Tuhan berikan sama saya ya? Nah, begitu sama. Ketika kita hidupnya tidak seimbang antara tuntutan beban yang harus kita lakukan, tanggung jawab, dengan kepribadian roh kita, itu akan ditimpa. Kita akan merasa, aduh gak damai, ada yang gak benar, ada yang kurang, gitu. Ya, next. Ya, ada banyak orang ya pelayanan terus setiap minggu, ya, tanpa henti terus, ya, seminggu 4 kali. Mungkin setiap hari juga ada, Senin sampai Minggu, terus pelayanan. Ya. Tetapi pelayanan di rumahnya terbengkalai. Ya. Datang ke rumah hanya untuk marah-marah, datang ke rumah hanya untuk maunya dilayani. Ya. Yang suami tidak mau membantu istri, ya. Istrinya sudah kalang kabut, ya. Yang ngurus anak, ya. Maaf. Sudah tidak make up itu, sudah itulah kalang kabut ngurus anak, nyapu, ngepel, berdebu mukanya aja sih, kalau di tebal gitu, tebalnya bukan make up, debu gitu semua.
Pas datang suaminya ke rumah, mana makanan? Kopi aja nggak ada. Terus istrinya datang, nggak tahu, aku tuh capek. Coba kamu, coba sehari saja, gitu. Kamu jadi diriku, gitu. Coba tukar sehari saja, ya kan? Sehingga lu begitu kan? Coba sehari aja kamu jadi saya. Kuat nggak? Kata Pak Rinto, ngurusin bayi sampai tipes, sampai tipes. Ngurusin bayi lebih baik bekerja ya Pak ya. Dia baik. Jawabnya di belakang, ya. Coba sehari aja kamu jadi saya. Sakit, kamu udah saya capek, kamu nggak hargai saya, ya, nggak seimbang. Pelayanan di luar gitu udah, ada apa? Ibu-ibu datang, Pak, tolong doain saya, doain. Ada wanita cantik, Pak, tolong doain saya, doain. Dilihat apa? Istrinya datang, Pak, maaf nih, uang gas habis. Kamu ini gimana sih ngurus uang nggak benar? Timpang. Pelayanan di luar sungguh luar biasa, tetapi saudaranya tidak dibantu. Ya, adik kandungnya, kakak kandungnya kesulitan keuangan, mohon tolonglah bantuin saya dikejar-kejar rentenir. Makanya jangan main sama rentenir, ya. Udah tahu nggak punya duit, maksa. Tuhan katakan, jika ada orang yang meminta pertolongan padamu, janganlah kau tunda, berikan apa yang ada, Pak. Apalagi ini saudara sendiri, keluarga sendiri, ya. Saya salut kalau sama keluarga Batak tuh ya, sungguh-sungguh solid gitu ya. Ada yang sakit dijemput langsung, ada yang minta tolong langsung, ya. Ini seimbang. Pelayanan di gereja, oke. Pelayanan di keluarga juga harus oke. Itu yang Tuhan mau. Kalau kita nggak seimbang, makanya Pak Tuhan terus menasihati, jangan ada yang terus sibuk di gereja, tapi di rumahnya terbengkalai. Ibu-ibu jangan ada yang mungkin sibuk terus di gereja, tapi rumahnya berantakan. Ya. Kemarin ada nenek itu yang masak di rumah cerita. Nenek itu yang punya mantu, nenek itu kerja dari pagi sampai jam 11 malam, pulang setengah 12 sampai rumah, lihat rumah, kayak kapal pecah. Cucian dia di atas kasur semua, piring berantakan, bau semua, sampah nggak dibuang. Gimana dong? Itu mantu tinggal di rumah, ya. Tidak harus ada keseimbangan, ya. Suami yang bekerja, mengertilah. Ibu-ibu pun di rumah bekerja. Kita harus saling mengerti, ya. Kuatkan hati, kuatkan tenaga, bantu istri. Juga istri mengerti kalau suaminya pulang kerja itu masih keringat, ya, masih bau gitu, badan gak enak. Jangan, Pak, angkat galon dong. Jangan, tunggu dulu, sabar. Biar duduk dulu, kasih minum, kasih kopi, biar mandi dulu gitu. Galon bisa nunggu, ibu-ibu, ya. Tapi hati dan pikiran suami itu gak bisa kalau digituin, ya. Sabar, tenang, berikan dulu pelayanan. Udah itu, Pak. Makanya iklan Sariwangi itu bagus ya. Ngeteh dulu, Bang, ngeteh dulu. Baru ngomong, Pak minta duit dong.
ini salah ya, nggak boleh begini. Ya, cara menegur seseorang ya harus dimulai dengan seperti Tuhan Yesus, ajak makan. Tuhan Yesus selalu ajak makan. Udah ajak makan, perut terisi, pikiran tenang, ya kan? Baru dipuji dulu. Kamu udah capek ya pelayanan, banyak ya pelayanan kamu, ada ini. Iya, oh banyak pelayanan. Tapi Om mau kasih masukan boleh nggak? Nah, kan tenang. Ya, kalau kamu pelayanan, kamu harus lebih rendah hati. Kalau kamu pelayanan harus lebih jaga diri, jaga ucapan kamu, jaga tingkah laku kamu sama yang orang tua, harus lebih sopan. Nah, itu kan enak. Oh iya Om, nggak mungkin orang kenyang tuh langsung wah. Dengan cara yang benar, kita menegur dengan benar. Tapi kalau sebaliknya udah masih lagi lapar, ditegur langsung, kamu tuh salah, kemarin ngomong apa sama Oma? Langsung wow. Nggak sopan itu jadinya. Nah, nggak akan masuk. Ya. Jadi ada caranya. Tuhan sudah ajarkan caranya, tetapi kita yang tidak mengerti isi dari firman Tuhan. Begitu caranya. Ya. Nah, kita selalu merasa Tuhan menuntut saya. Pelayanan, banyak pelayanan. Tuhan menuntut saya. Banyak tuntutan saya. Apakah Tuhan mengerti kehidupan saya? Apakah Tuhan menjamin kehidupan saya? Keuangan saya, keluarga saya? Itu pertanyaan yang seringkali kalau orang udah capek pelayanan begitu, stamina-nya nggak habis. Begitupun sebaliknya, orang yang banyak duit, berusaha, tapi kok di gereja nggak ada yang dipercayakan tugas saya sini. Kok dingin ya, kok stagnasi ya, gini-gini aja. Tiap minggu datang, nggak ada yang bertumbuh, kayaknya saya udah nggak mau gereja lagi. Nah, begitu. Padahal masalah itu dirinya yang nggak seimbang, ya tidak mau memberikan dirinya dibebani oleh tanggung jawab daripada Tuhan. Ya, baik, next lagi. Mari kita baca bersama-sama 2 Korintus 8 ayat 13 sampai 14. 1, 2, 3. Dibebani bukanlah supaya orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kita. Dari mereka kemudian mencukupkan kekurangan kami, supaya ada keseimbangan. Ini yang Tuhan mau. Ya. Bukan hanya kamu dibebani, bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Orang yang gak punya waktu melayani Tuhan, biarlah dia bantu dengan dana, bantu dengan doa. Orang yang banyak waktu melayani di rumah Tuhan, baiklah dia melayani. Mungkin dia tidak punya banyak dana, tapi dia punya banyak tenaga. Baiklah itu dipersembahkan semuanya untuk keseimbangan rumah Tuhan. Ya. Jadi kita konsep berpikir itu, wah, gak mau bantu-bantu dana di gereja, minta-minta terus, gak mau. Kita dibebani bukan untuk memberikan keringanan, tapi supaya ada keseimbangan. Ya. Yang susah, yang kuat membantu yang lemah, yang kaya membantu yang kekurangan, supaya ada keseimbangan. Bukan hal sombong-sombongan, bukan hal nama baik segala macam, tapi supaya ada keseimbangan di dalam rumah Tuhan. Begitu di dalam rumah tangga. Ya. Bukan yang paling aku, semuanya aku di rumah tuh, yang aku ngepel, cuci piring, cari duit semua. Itu
kena pupel, semua saya. Uang dari saya. Nah, mulai itu harga dirinya setinggi langit. Ya. Kita dibebani supaya ada keseimbangan. Kalau pikiran kita nggak seimbang, hati dan pikiran kita nggak seimbang, akhirnya kita gampang terpelecok, gampang terjatuh. Ya, inilah firman Tuhan. Supaya ada keseimbangan. Next, saya bacakan. Keseimbangan dalam pekerjaan dan pelayanan kita akan membawa kita kepada hidup yang damai karena ada penyertaan dan perkenanan Tuhan Yesus. Ya, kita harus seimbang antara kita bekerja dan kita melayani Tuhan. Ya. Tuhan percayakan kita menjadi tim mimbar, lakukan itu dengan sepenuh hati. Jangan banding-bandingkan seperti yang tadi. Enak ya jadi jemaat, datang tinggal duduk, pulang, nggak perlu Sabtu malam beberes di sini, capek, keringetan, kehujanan, tiap malam hujan. Begitupun sebaliknya jemaat bilang, enak ya main musik di depan, kayaknya asik gitu. Kok saya nggak pernah ya ditunjuk? Jangan Tuhan bilang, katakan, kalau saya bukan tangan, saya bukan tubuh Kristus. Bukan. Kita semua tubuh Kristus. Kita semua ada bagiannya. Ada bagian yang berdoa, ada bagian yang punya tenaga melayani, ada bagian yang punya dana. Semua kita ada bagian. Semua untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Ya. Next, yang ketiga, keseimbangan menjadikan hidup kita menjadi berkat. Ya. Ketika hidup kita sudah seimbang, sudah sukses, ya. Dan damai, akhirnya orang di sekitar kita bisa merasakan. Inilah yang terjadi di dalam jemaat mula-mula. Sudah seimbang. Meskipun mereka dalam tekanan, meskipun mereka menjadi buronan, dimanapun mereka ibadah mereka khawatir, takut, tetapi mereka hidupnya seimbang. Setiap hari mereka katakan apa? Berdoa dan memecahkan roti. Setiap hari mereka perjamuan kudus, berdoa, dan ada yang rela menjual harta miliknya. Gak diminta, gak disuruh, gak dipaksa, dengan rela hati dia menjual harta miliknya untuk dibagi-bagikan supaya ada keseimbangan di dalam rumah Tuhan. Ya, kita nggak perlu se-ekstrem itu, tapi lakukan bagian kita dengan seimbang. Ya, kita berdoa, kita berusaha dalam pelayanan dan pekerjaan kita seimbang. Jangan ada yang timpang. Anak-anak Tuhan harus seimbang. Amin. Ya, kita sudah sukses, kita sudah bisa menjaga keseimbangan. Akhirnya kita menjadi berkat bagi orang lain. Next, saya bacakan 1 Korintus 12 ayat 23 sampai 26. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus. Bagi yang lemah, kita terus tolong. Inilah gunanya komunitas. Inilah gunanya rumah Tuhan. Ya. Tapi kalau satu orang aja yang terus nolongin, Pagem aja yang terus doain kita semua, itu ketimpangan terjadi. Kalau hanya ada satu patok yang nancep di tenda, ketika angin itu datang, terbang nggak itu tenda? Terbang. Ketika hanya ada satu pilar di gereja, dapatkah menopang gedung yang besar? Nggak bisa. Semua kita harus tertancap. Patok itu harus ditancap semua sisi
sehingga seimbang. Sehingga ketika ada angin, badai, gempa bumi, tenda itu tetap berdiri, rumah itu tetap berdiri. Ya, amin. Jangan kita andelin satu orang terus. Ya, itu akan gampang retak. Tiang yang satu menopang beban yang gede akan gampang retak, gampang hancur, gampang rubuh. Begitu dalam rumah Tuhan, ya, begitu dalam rumah tangga, andelin terus, dikuras terus tenaganya, capek. Ya, ada batas. Manusia itu ada batas. Ya. Kalau kita bapak-bapak terus bekerja nyari uang, istrinya nggak mau ngerti. Sakit pinggang digitin loh. Tuh ada minyak kayu putih, usap aja. Tiap hari gitu, sakit pinggang digitin loh. Itu ada GPU, digitin aja. Sampai encok dia nggak bisa berdiri, nanti nggak bisa kerja. Kita nggak perhatiin, istrinya nggak perhatiin. Siapa yang sengsara? Kita juga. Begitupun dengan kehidupan kita, harus ingat dalam tugas kita, dalam perhatian kita, cinta kasih kita, harus seimbang. Ya. Dan dalam keseimbangan itu kita akan menjadi berkat. Terutama yang pertama-tama kita menjadi berkat bagi keluarga kita, bagi keluarga seiman kita. Ya, next. Nah, saya suka nonton Spider-Man. Ketika dia sudah digigit laba-laba gitu kan, dia punya kekuatan super. Tapi ada yang ingat kata-kata kakeknya, dalam kekuatan yang besar ada tanggung jawab yang besar. Kita mau roh kita kuat, kita mau kehidupan kita kuat, kita mau keuangan kita kuat. Tapi ketika sudah kuat, apakah tanggung jawab kita semakin besar juga? Apakah kita mengerti bahwa tanggung jawab kita semakin besar juga? Apakah kita mengerti bahwa apa yang Tuhan percayakan itu untuk menjadi berkat bagi orang lain? Ya, seringkali orang tamak tuh begitu, semakin tinggi, kayaknya kurang tinggi lagi. Duit udah miliaran, kayaknya kurang. Belum triliun. Duit udah triliun, kurang. Belum biliun. Korupsi di mana-mana. Ya. Itu yang membuat hati kita tamak. Kalau tidak ada memikirkan keseimbangan di dalam rumah Tuhan, hati kita jadi tamak. Ya. Next. Ya. Sama seperti Musa setiap hari duduk, ya, yang setiap hari kerjanya duduk di kantor dari jam 7 sampai jam 5. Nah, ini Musa dulu lakukan, duduk. Satu-satu maju. Musa, saya masalahnya begini. Oh iya, begini jawabannya. Terus jutaan bangsa Israel tiap hari datang. Tiap hari. Terus mertuanya datang. Musa, lu gak encok kayak gitu? Gak pegel? Sendirian kamu menyelesaikan semua masalah bangsa ini? Kata Yitro apa? Buatlah bagimu pemimpin atas 1000 orang, pemimpin atas 100 orang, dan pemimpin atas 10 orang. Bagi-bagi tugas. Bukan kamu saja yang diberikan nikmat sama Tuhan. Kamu ajarkan mereka asas-asas kehidupan. Bagi mereka yang bisa menyelesaikan masalah. Bagi masalah yang besar, barulah naik ke kamu. Ya. Dalam kekuatan yang besar, tanggung jawabnya besar. Ya. Besar tanggung jawabnya. Maka dari itu harus banyak patok-patok yang tertancap. Harus banyak pilar-pilar yang menopang. Ya.
diberikan tanggung jawab, tidak ada keseimbangan. Kalau tidak ada beban yang kita tanggung, tidak ada keseimbangan. Mari berikan diri kita rela dibebankan oleh tanggung jawabnya pada Tuhan. Mau? Ya. Berat kan jawabnya? Ya. Tugas daripada Tuhan itu enak. Tuhan bilang, pikulah kuk yang kupasang, karena kuk yang kuberikan itu enak dan juga ringan. Ya. Kalau tidak ada keseimbangan, kita nggak rela dibebankan tugas. Janganlah pagem, saya nggak bisa. Janganlah pagem, saya nggak mau. Tidak ada keseimbangan. Ya. Tidak ada pilar-pilar yang menopang gereja ini. Ya. Next, akhirnya, ketika kita mengerti, ya, pentingnya keseimbangan dalam tubuh Kristus, maka kita akan menjadi berkat seperti yang kepala inginkan bagi tubuhnya. Ya. Kalau kita ngerti keseimbangan dalam tubuh Kristus, Tuhan pasti alirkan, Tuhan pasti berikan tugas dari kepala, tugas sudah diberikan. Seperti orang fitness, ya, makin hari dia makin menambah bebannya, benar gak? Itu sebuah pencapaian yang dia senang. Dia kemarin sekarang 5 kilo, minggu depan 10 kilo, minggu depan lagi 15 kilo, makin bugar badannya dia. Tetapi siapa yang malas menggerakkan badan, olahraga, akhirnya apa? Sakit. Akhirnya apa? Gampang terkena serangan penyakit, gampang lemas, gampang jatuh. Ya. Kalau kita tidak mau dibebankan dalam kehidupan kekristenan kita akan dingin. Kasih kita akan dingin terus. Tidak terlatih, otot-otot rohani kita akan kaku, tidak panas. Itu yang membuat kita gampang terjatuh. Kenapa sih Tuhan? Saya udah rajin doa, ya, rajin baca Alkitab sendirian, tapi kok saya jatuh? Tapi kok saya nggak berhasil? Karena otot rohani kita, kasih kita tidak terlatih. Ya. Mari relakan hidup kita, apapun yang menjadi tugas dalam gereja di tempat ini, dalam rumah tangga kita, dalam keluarga kita, jangan lakukan itu dengan bersungguh-sungguh. Lakukan itu dengan suka cita. Ya, kalau nonton Kung Fu Kids, Karate Kids, ya, apa yang diajarkan Jackie Chan? Senyum, ya. Jadi senyum, ya, pas udah latihan, pas dorongnya gitu kan. Dia harus senyum, kelihatan gigi. Sampai pada turnamen dia juga pas nendang orang senyum dia. Gitu. Ya. Lakukan semuanya itu dengan sukacita. Jangan berbantah-bantah. Maka ada berkat yang Tuhan kirimkan bagi kita. Yang terakhir, next, keseimbangan menutup pintu dari serangan iblis. Ya, saya bacakan 1 Korintus 12 ayat 25 sampai 26, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Ya. Jadi keseimbangan akan menutup pintu dari serangan iblis. Kekuatan kita orang Kristen terletak kepada firman Tuhan dan kepada Roh Tuhan. Orang yang mungkin pintar teologinya, firman Tuhan yang dia kupas semua, tetapi tidak ada Roh Tuhan, tidak ada kasih Tuhan dalam kehidupan dia akan menjadi orang Farisi dan orang Taurat. Tidak ada kasih. Semua saya lakukan, semua nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh ini, terus, tapi dia nggak punya kasih. Ya. Ada cerita kan, orang yang dirampok, akhirnya orang ahli Taurat lewat, apakah ditolong? Nah,
Dia lebih pentingin bajunya, nggak boleh kotor. Saya mau ke rumah Tuhan, saya harus bersih, nggak boleh najis, kena darah. Lewat aja. Siapa yang nolongin? Orang sama orang yang nggak dianggap, orang yang dikucilkan, tapi dia punya kasih. Makanya Tuhan bilang, ya, kalau dibaca, ini kan 1 Korintus 12, di 1 Korintus 13 dikatakan, meskipun saya bisa punya berbagai bahasa Mandarin, Arab, semua saya bisa, tapi kalau saya nggak punya kasih, semua itu no. Kita harus kuat dalam firman, amin. Tapi kita harus kuat dalam roh, ya. Kita harus seimbang antara firman Tuhan dan roh daripada Tuhan. Ya. Roh itu akan menuntun kita kepada buah-buah roh. Buah-buah roh apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera, semuanya itu yang harus diseimbangkan. Oke, kita pintar firman Tuhan, oke. Tapi apakah kita aplikasikan itu? Apakah kita seturut dengan kasih daripada Tuhan? Makanya Mahatma Gandhi bilang apa? Orang Kristen terlalu mementingkan ibadahnya. Ya. Ketika dia datang ibadah, mau ikut ibadah, ditolak. Seandainya orang Kristen sama seperti Kristus, tidak hanya mementingkan ibadahnya, tetapi mementingkan kasih Kristus, semua orang akan percaya pada Kristus. Ya. Mari kita seimbangkan antara firman Tuhan dan roh daripada Tuhan. Ya. Ketika hidup kita seimbang, ya. Tubuh kita yang dulunya kotor, ya. Next lagi. Dulunya tubuh kita kotor dengan berbagai dosa. Yohanes 15 ayat 3 katakan, tubuh kamu dulu kotor, tapi sekarang sudah bersih oleh firman. Siapa firman? Firman itu telah menjadi manusia, Yesus Kristus. Kita sudah bersih oleh Yesus Kristus. Tetapi jangan biarkan kosong. Harus diisi oleh Roh Kudus. Ya, Tuhan Yesus pernah menghardik iblis yang bernama Legion. Ya kan? Legion artinya apa? Banyak. Sudah dihardik. Tapi sebelum itu, orang yang kerasukan ini sudah pernah pergi roh jahatnya. Satu roh jahat. Firman Tuhan katakan, dia sudah bersih, rumahnya sudah bersih. Iblis lihat, tapi masih kosong. Dia bawa teman-teman, merasuki tubuh orang itu lebih jahat lagi. Jadi legion, jadi banyak. Ya. Jadi kita sudah bersih oleh firman Tuhan, tapi kita harus isi dengan Roh Kudus agar hati dan pikiran kita tidak diisi oleh yang jahat. Ya. Kita harus mengerti bahwa Roh Kudus, Tuhan Yesus adalah satu. Jangan pisah-pisahkan. Begitupun dengan kehidupan Kristen kita. Jangan pisahkan firman Tuhan dengan Roh Allah. Kita harus satu bagian. Ya. Makanya itu disebut Tritunggal, semua satu bagian. Kalau kita tidak mau makan jeruk dengan bijinya, jangan lakukan itu kepada firman Tuhan. Ya. Firman Tuhan kita harus terima firman dengan Roh Tuhan. Biarlah Roh itu memimpin kita pada kebersihan hati kita dengan keisian Roh Allah. Ya. Buah-buah Roh harus tinggal dalam kehidupan kita. Tetapi juga jangan kita jadi orang yang roh terus. Orang yang roh terus akhirnya dia tidak tahu firman Allah, tidak bisa membedakan ini roh Allah apa roh jahat. Seringkali kita tertipu gitu. Orang yang kuat dalam firman, orang yang kuat dalam roh akan hidup dalam keseimbangan. Ya. Biarlah, mari kita renungkan hari ini. Mari semuanya bangkit berdiri. Main musik nanti ke depan. Mari kita renungkan bahwa Tuhan mau
hidup kita keseimbangan. Ya, keseimbangan dalam doa dan usaha, keseimbangan dalam pekerjaan dan pelayanan kita, keseimbangan dalam firman dan roh Allah. Ya. Biarlah Roh Kudus yang memimpin kehidupan kita. Biarlah berkat Tuhan, firman Tuhan menjadi bagian dalam kehidupan kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Saya minta Bapak untuk pimpin dalam. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku, jiwaku tenang bersamamu dalam naungan. Tuhan, terima kasih untuk firman. Kadang-kala kami menyisakan banyak ketimpangan-ketimpangan di rumah tangga kami, mungkin juga di dalam gereja kami. Ketidakpedulian kami kepada gereja kami, sebenarnya itu adalah alokasi ketimpangan yang jauh lebih banyak lagi. Dan kalau terjadi ketimpangan, maka kekuatan dari gereja kami makin hari ini makin melemah. Termasuk ketika kami jalan berkeluarga. Kami berdoa supaya kekuatan keseimbangan itu nyata, sehingga istri, suami, dan anak-anak kami semuanya mereka benar-benar berdiri dalam kekuatan yang luar biasa. Terima kasih untuk firman-Mu menguatkan, meneguhkan kami. Berkati Pastor Daniel, hikmat urapan yang datang dari Allah menyertai dia. Jadikan dia sebagai seorang suami yang terus-terus memberikan keteladanan bagi istri. Biarlah jadi orang tua yang memberikan hikmat luar biasa bagi putranya yang masih kecil. Tuhan pakai terus-menerus. Terima kasih untuk firman-Mu ini, Tuhan, kami diberkati dan kami terus-menerus akan menjadi orang-orang yang menempatkan posisi-posisi kami, berfungsi sebagaimana posisi kami, bermitra, bekerja sama, terhubung satu dengan yang lain, sehingga kami makin hari makin kuat. Kami tidak sendirian, kami adalah bagian dari satu tim ilahi, Bapa Sang Kepala. Kami adalah bagian tubuh-Mu, Tuhan. Engkau menyediakan banyak hal, tapi Engkau juga mempercayakan pergerakan-pergerakan dalam dimensi kapasitas kami harus terlibat di sana. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu memberkati kami semuanya satu persatu. Pulang dari tempat ini, kami tidak akan berdiam diri, tapi kami akan mengambil keputusan di mana kami harus menolong istri kami, di mana kami harus menolong suami kami, di mana kami harus menolong orang tua kami, di mana kami harus menolong anak-anak kami, di mana kami harus menolong gereja kami, di mana kami harus membesarkan gereja kami dalam peran-peran yang telah Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih, kami bersyukur. Tuhan memberkati seluruh jemaat dan kami terus-menerus akan menjadi orang-orang yang memastikan bahwa gereja kami tidak terdiri dari satu pilar, tapi banyak pilar, sehingga makin kuat gereja kami. Tidak mudah untuk ditipu, tidak mudah untuk diumbang-ambingkan, tapi semakin besar menjadi saluran berkat. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk. Amin. Siapa yang diberkati di sini? Semuanya kita diberkati di sini. Amin. Kami undang Pastor untuk hadir di tempat ini dan kita sama-sama berdiri mengucapkan terima kasih Pastor Daniel buat kebenaran firman-Nya.
1, 2, 3. Terima kasih Bapa yang mengasihi Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk. Ini saatnya kita mau mengumpulkan persembahan buat Tuhan. Petugas persembahan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan. Kami telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan menjadi rema dalam kehidupan kami. Sekarang kami akan memberikan yang terbaik. Kiranya Engkau memberkati kami Tuhan Yesus. Dan biarlah persembahan ini bisa memperbesar kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Terima kasih untuk Pastor Daniel yang sudah menyampaikan firman Tuhan, dan Bapak Ibu Saudara yang sudah terlibat pelayanan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati pelayanan Bapak Ibu Saudara. Beberapa pengumuman hari ini, anak-anak Moteka ada kegiatan di Bandung ya, tolong mempersiapkan diri. Kemudian besok ada jadwal bina pembekalan jemaat awam sebagai pemimpin Sunda di Pastori jam 9 pagi. Bukan hanya untuk orang Sunda, tapi siapa saja yang mau diperlengkapi silakan datang, silakan hadir di Pastori jam 9 pagi. Kemudian Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ini orangnya nggak ada ya. Kami atas nama Kepala Sidang, Pastoral, Pengurus Gereja dan seluruh jemaat mengucapkan selamat atas pekerjaan dan tempat tinggal yang baru untuk Bapak Edo Situmorang di Pekanbaru. Ya, kita doain sama-sama di sana akan makin diberkati dan lebih baik kehidupan baik keluarga, pelayanan maupun segala hal. Tuhan berikan yang terbaik. Nah, berkenaan dengan ini, Bapak Ibu yang dikasih
dikasih oleh Tuhan, saya nggak tahu kalau dari KP, tapi dari KW, saya tidak tahu kalau dari KP, tapi dari KW ada ngumpul-ngumpul lah perpisahan di rumah Ibu Anggi, bukan di rumah Ibu Renta, karena Ibu Renta rumahnya udah kosong. Jadi di rumah Ibu Anggi kita kumpul-kumpul ibu-ibu untuk perpisahan dengan Ibu Renta jam 2 siang. Nah, ibu-ibu ada rencana mau ngumpulin sedikit lah untuk memberikan kenang-kenangan kepada Ibu Renta. Ini tidak paksaan untuk ibu-ibu ya. Mari yang mau tergerak silakan menghubungi Ibu Anggi ya. Kita akan memberikan kenang-kenangan kepada Ibu Renta ya. Hari ini Bapak Ibu tidak bersama dengan kita, hari kemarin dan hari ini bertemu dengan keluarganya di Jakarta. Senin, Selasa, Rabu mereka ada di puncak, hari Kamis baru berangkat ke Pekanbaru. Ya, begitu. Kemudian hari Rabu, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ada beberapa orang tua di sini, ada pertemuan ada pertemuan CCI dengan wilayah Cipanas di Pastori. Karena kebetulan tanggal 1 hari Kamis CCI akan mengadakan acara, CCI gabungan akan mengadakan acara gabungan dari CCI Cipanas dan Sukabumi. CCI itu apa? CCI itu Jembatan Kasih ya, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Jadi hari Rabu kami akan ada rapat pertemuan berkaitan dengan acara tanggal 1 kami di Jatinangor. Ada beberapa pembina, koordinator saya dan beberapa dari Jakarta. Kemudian hari Kamis, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, gembala bersama tim beberapa pastoral, beberapa pengerja dan juga pendamping yang dipilih dari beberapa guru sekolah minggu. Itu kami akan ada acara pelayanan anak gabungan Cipanas dan Sukabumi di Jatinangor National Park di Subang. Jadi hari Kamis itu kami gembala beserta tim tidak ada. Nah, bersamaan dengan itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ada undangan Paskah PKSG, undangan Paskah gabungan gereja Cipatmi di Puncak Kana jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Ya, kami menghimbau jemaat untuk bisa berpartisipasi ikut kegiatan di Puncak Kana, acara Paskah bersama BKSG. Tempatnya di mana? Di Puncak Kana, mungkin sebagian belum tahu, tidak tahu, agak jauh ya, dekat dengan kebunnya Pastor Daniel, di jauh, agak ke dalam, masuk ke dalam ya. Jadi dengan demikian ada kegiatan Paskah gabungan dan juga gembala beserta beberapa tim tidak ada, maka kegiatan doa puasa di Pastori ditiadakan di hari Kamis ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ingin hadir di Paskah, silakan nanti dibicarakan bersama. Kita akan bantu bagaimana bisa sampai ke sana ya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kemudian hari Sabtu seperti biasa ada kegiatan youth dan juga ada doa pagi yang dipimpin oleh Ibu Anissa dan juga pujian Ibu Siana. Kita terus dukung dalam doa untuk Papa dari Kak Cindy. Kak Cindy-nya nggak ada ya? Oh ada, udah sehat? Papa udah pulang? Oh, tapi sudah di rumah. Ya, papanya Kak Cindy dirawat di rumah sakit Hafiz, kita doain. Kemudian mamanya Ibu Untin, tentunya ada. Ya, sudah pulang juga dalam pemulihan juga kita doakan sama-sama supaya mereka berdua diberi kekuatan dan kesehatan. Kemudian besok
pemain gitar kita mau ujian SNBP, doain supaya lolos, pengen meraih cita-cita. Reva besok ujian, tolong doakan. Ada lagi yang mau didoain, Bapak Ibu yang kasih Tuhan? Oh iya, Pak Hasan tidak ada di Cipanas, Bapak Ibu. Saya kedatangan keluarga baru, semalam nginep di rumah saya, istri dan anak-anaknya. Akan pergi ke Medan untuk beberapa waktu, mungkin tidak tahu sampai kapan. Saya tanya sama istrinya sampai kapan, sebelum tanggal 10, wah lama banget ya. Ya, tolong doakan untuk Pak Hasan dalam keperluannya. Ada keluarganya yang sakit, omnya yang sakit karena kecelakaan dan akan dibawa ke berobat, begitu ya. Ada lagi? Tidak ada? Satu lagi, selamat ulang tahun buat yang berulang tahun hari ini, Bu Mirka, selamat ulang tahun. Makin luar biasa dipakai oleh Tuhan. Baik, silakan. Ya Bapak Ibu, kita akan menguatkan lagi komunitas. Gereja yang kuat itu bukan hanya di hari Minggu. Gereja yang kuat itu adalah gereja yang membangun satu komunitas. Kalau komunitas di antara kita tidak terbangun, hati tidak terbangun, hati tidak tersentuh, tidak terhubung satu dengan yang lain, kita akan mengalami kelemahan. Jadi masing-masing akan cuek, masing-masing tidak peduli. Padahal seperti tadi, patok-patok dan fungsi-fungsi anggota tubuh itu terhubung satu dengan yang lain. Terhubungnya antara anggota satu dengan anggota yang lain dan kemudian kita bisa bekerja sama, itu bukan hanya membuat sehat gereja, tapi juga akan membuat sehat seluruh anggota keluarga kita semuanya. Maka KKA atau kelompok keluarga Allah atau komsel itu akan kita fungsikan lagi. Dan dalam hal ini maka Pastor Daniel yang akan menangani sepenuh yang berkaitan dengan komsel. Ya, jadi kalau Bapak Ibu semuanya nanti sementara ini akan dibagi 4 wilayah. Jadi kalau Bapak Ibu semuanya nanti akan dipilih menjadi Bapak Rohani, menjadi ketua, menjadi bendahara, jangan ditolak. Karena kita sedang ingin membangun gereja kita semuanya. Gereja ini kalau makin hari makin kuat, maka gereja ini bisa menjadi berkat bagi jemaat. Bapak Ibu tahu ada satu gereja yang 1 bulan itu perputaran keuangannya di gereja itu MMA. Itulah sebabnya maka gereja ini bisa memberkati jemaat-jemaat secara finansial yang butuh modal ditopang oleh gereja. Dan waktu finansialnya kuat, apa yang terjadi? Maka jemaat-jemaat diberkati dan kemudian gereja ini menjadi saluran berkat bagi kota dia. Dan saya berharap di komunitas nanti, yaitu di KKA atau komsel lagi, nanti itu akan menguatkan kita semuanya. Keluarga kita, anak-anak kita, keturunan kita akan menjadi kuat dalam iman, akan terbentuk karakter, akan hormat sama orang tua dan akan memiliki masa depan. Kalau mereka dibangun dalam komunitas yang sehat. Jadi nanti akan ada KKA lagi atau komsel lagi. Tapi kita akan memulai lagi di launching yang akan kita pikirkan bersama-sama lagi ya. Terima kasih, kiranya informasi yang berkaitan pembangunan komunitas komsel ini akan membawa kita semuanya menyadari betapa pentingnya dan terhubungnya kita bukan hanya dengan Tuhan, tetapi dengan anggota keluarga sebagai keluarga biji sesama. Tuhan memberkati kita semua. Iya Bapak Ibu, di bulan ini, di minggu ketiga, kita akan dilayani oleh YWAM dan ada banyak tamu dari Australia, kurang lebih ada 12-15 orang ya. Kita akan diberkati dengan YWAM ini adalah pelayanan misi anak-anak muda, jadi gitu ya. Kemudian di minggu terakhir kita akan dilayani oleh Full Gospel dari Jakarta. Jadi pastikan untuk kita bisa hadir menikmati berkat Tuhan. Kemudian ada yang baru pertama kali hadir, boleh bagi berdiri kami menyambut dengan sukacita. Tuhan memberkati untuk Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir. Ya, ini sebenarnya bukan baru pertama kali hadir. Ini mertuanya Pak Philip ya, Bapak Ibu. Ya, terima kasih. Omong Tuhan memberkati. Touring kau pria. Hah? Touring kau pria. Oh, touring. Oh iya. Kaum pria mau mengadakan touring. Ya, silakan direncanakan dengan lebih antusias. Jangan kalah sama ibu-ibu, ya.
Ibu-ibu maunya ngumpul makan, terus maunya jalan-jalan, tapi jalan-jalan jangan lupa nabung juga, ya. Oke, baik. Silakan Pastor Rinto untuk pimpin kita dalam doa syafaat. Ya, sebelum berdoa saya minta maaf saudara ya kalau saya berdiri di sini outfitnya kurang cocok begitu. Ya kayak anak band jadi kayak gini. Bahkan mohon maaf itu karena saya abai. Ya, saya abai dengan jadwal pelayanan. Jadi ya kostumnya kurang sopan. Mohon dimaafkan ya. Saya janji nggak akan terulang lagi. Mari kita akan tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini ya Bapa, untuk persekutuan yang indah bersama-sama dengan Engkau. Kami sudah memuji, kami sudah mengucap syukur, menyembah Tuhan. Biar apa yang kami lakukan hari ini boleh berkenan di hadapan Tuhan, menjadi dupa yang wangi di hadapan Tuhan. Dan kami juga mohon ampun kalau kami masih belum sungguh-sungguh di dalam beribadah dengan kami Tuhan. Dan kami akan belajar di minggu-minggu yang akan datang. Kami datang ke rumah Tuhan dengan lebih mempersiapkan diri, memberikan hal yang lebih baik lagi di dalam memuji dan menyembah Tuhan. Kami juga bersyukur hari ini untuk firman Tuhan yang kembali mengingatkan kami untuk kami boleh menjadi orang-orang yang seimbang dalam kehidupan kami, seimbang dari dalam kehidupan secara sekuler dan kehidupan rohani kami, agar kami tidak boleh atau gampang terombang-ambing dengan rayuan apapun dari dunia ini. Terima kasih Kau berkati Pastor Daniel yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tambah-tambahkan hikmat, marifat, kebijaksanaan bagi beliau Tuhan, untuk melayani Tuhan lebih heran lagi bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati kehidupan pribadi, kehidupan keluarga, sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang suami, sebagai seorang bapa bagi anaknya. Berkati dia dan segala usaha, bisnis, pekerjaan Tuhan yang campur tangan. Apa yang menjadi kerinduan, apa yang menjadi pergumulan, Tuhan yang buka jalan. Dan kami juga berdoa Tuhan, bersyafaat di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Bapa bagi gerejamu di tempat ini Tuhan, GSCLBC Cisawi Tuhan. Kalau kami gerejamu boleh ada sebagaimana ada sampai hari ini, kami percaya Tuhan punya maksud, Tuhan punya tujuan bagi pelayanan Tuhan lewat gerejamu di tempat ini Tuhan. Untuk itu Tuhan, setiap program ibadah yang ada dari sekolah minggu sampai yang lansia, kami berdoa Tuhan. Tuhan berkati setiap pengurus, Tuhan berkati setiap komisi, Tuhan berkati setiap program-program yang ada, biar gereja Tuhan boleh terus bertumbuh untuk melayani Tuhan lebih sungguh lagi. Kami juga berdoa menyerahkan Bapak Gembala kami yang sudah Engkau utus mengembalakan kami di tempat ini, Bapak Yohanes serta keluarga. Tuhan berkati pelayanannya Bapak, berkati kehidupan keluarga, kehidupan pribadi Tuhan campur tangan. Tambah-tambahkan terus hikmat, marifat, kebijaksanaan, visi misi yang kami yakini yang berasal daripada Tuhan, yang boleh dituangkan oleh Bapak Gembala kami. Kami boleh ikuti Tuhan sebagai tanda penundukan diri kami kepada otoritas, kepada hamba Tuhan yang sudah Engkau urapi Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Bawa terus kami, bawa terus jemaat ini, gereja ini semakin hari semakin sesuai dengan kehendak Tuhan, apa yang Kau mau bagi gerejamu di tempat ini. Kami berdoa buat jemaat Tuhan hari-hari ini Bapak. Mereka yang memiliki pergumulan ekonomi, pekerjaan, Tuhan campur tangan. Tuhan berkati mereka hari-hari ini yang mungkin sedang sakit, yang sedang terbaring di rumah sakit. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan Bapak. Tuhan buka jalan bagi setiap mereka yang membutuhkan pertolongan tangan Tuhan. Namun terlebih daripada itu ya Tuhan, biar jemaat Tuhan di tempat ini boleh menjadi jemaat-jemaat yang kuat di dalam menghadapi setiap kehidupan, setiap masalah, pergumulan yang ada, untuk terus bergantung kepada Tuhan saja, karena Engkau satu-satunya sumber pengharapan dan jalan keluar bagi setiap kami Bapa. Kami serahkan juga bagi jemaat-jemaat Tuhan yang berulang tahun di minggu ini dan di bulan yang akan datang. Berkati kehidupan mereka Tuhan, pekerjaan, keluarga, bisnis, usaha, Tuhan campur tangan. Kami percaya setiap orang yang bergantung kepada Tuhan, menyerahkan kehidupannya kepada Tuhan, Tuhan akan pelihara, tidak akan pernah Tuhan biarkan kami semua jatuh sampai kepada tergeletak Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk bangsa dan negara kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Untuk segala situasi yang mungkin sampai hari ini belum stabil di negara kami
kami berdoa, hikmat, marifat, kebijaksanaan turun bagi setiap pemimpin-pemimpin kami, dari pemimpin yang tertinggi sampai kepada pemimpin yang terendah Tuhan. Berikan kepada mereka hikmat, sukacita di dalam melayani bangsa dan negara ini ya Bapa. Bukan untuk memperkaya diri, tetapi untuk membawa bangsa ini terus menjadi bangsa yang besar. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk program KKA yang akan kami jalankan Tuhan. Kami percaya lewat KKA, kelompok-kelompok kecil yang akan kami bangun, kami terus dibawa semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih Bapak, kami serahkan semua doa-doa kami hanya ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Haleluya. Mari keluarga yang kasih dalam Tuhan, kita berdiri bersama-sama. Arahkanlah hatimu, arahkanlah pikiranmu dan roh jiwamu ke Bapa kita di surga, yang atasnya mengalir berkat-berkat rohani, berkat jasmani yang kita perlukan sepanjang kehidupan kita semuanya. Angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kasih sayang dari Allah Bapa kita lewat anaknya Tuhan Yesus Kristus yang telah mati di atas kayu salib, menebus segala dosa dan kutuk kita semuanya. Dan persekutuan dengan Roh Kudus yang menguduskan kita dari hari ke hari sehingga kita tidak bercacat celah di hadapannya. Dan Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati suami, Tuhan memberkati istrimu, dan Tuhan memberkati anak-anakmu. Semua orang ada dalam keluargamu diberkati Tuhan. Tuhan memberkati usahamu. Apa saja yang dikerjakan oleh kedua tanganmu dibuat menjadi berhasil, dan tangan Tuhan terus-menerus membawamu menikmati masa depan yang gilang gemilang dan cerah, termasuk keturunanmu. Tuhan memberkati kesehatan. Keluar masukmu, engkau hanya bisa menemukan pintu berkat Tuhan saja. Damai sejahtera dari Allah Bapa menyertai kita mulai hari ini sampai fajar Maranatha menjemput kita. Kita bersama-sama dalam kesatuan yang manunggal, dalam cinta kasih Bapa, Kristus, dan Roh Kudus yang memeteraikan itu semuanya. Pulang dengan berkat rohani, berkat jasmani, bagikan kepada orang lain supaya mereka melihat Yesus yang ada di dalam hidupmu, dan beritakanlah Injil, maka Tuhan akan menyatakan tanda-tanda ajaib dalam hidupmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.